Shalom semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia nama Bapa di surga, karena Engkau selalu menyertai, menaungi, dan memberkati kami. Sehingga sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat mengajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Zefania pasal yang kedua, ayat pertama sehingga yang ketiga. Saya baca kalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah seruan untuk bertobat. Ada banyak orang yang seringkali merasa berputus asa, tidak bersemangat dan tertekan dalam banyak hal, apalagi ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Setiap daripada kita mempunyai masalah, pergumulan, kesilapan, dan kesalahan. Namun terpulang kepada kita bagaimana untuk kita menangani keadaan tersebut. Melalui pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, kita dapat belajar yang pertama, tetap bersemangat dan berkumpul. Dalam pergumulan kita sekarang di mana kita sukar untuk beribadah bersama-sama dalam ruangan gereja, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, amin. Tetaplah bersemangat dan berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga kita untuk beribadah di rumah dan dimanapun kita berada. Karena 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia akan hadir dan berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita agar setiap daripada kita dipersiapkan berbalik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memohon belas kasihan daripada Tuhan. Marilah kita bertobat selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apabila pintu pentobatan itu ditutup, walaupun kita menangis, walaupun kita mencucurkan air mata, tapi itu tidak membawa apa-apa faedah kepada kita karena pintu pentobatan sudah tertutup. Oleh itu jemaat yang terkasih, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, marilah kita gunakan ini dengan sebaik mungkin untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, jika selama ini kita sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kita mengabaikan masa kita dengan Tuhan, mengabaikan keluarga kita, sibuk bekerja dan sebagainya, ini masanya untuk kita mencari wajah Tuhan. Setiap kita yang memiliki kerendahan hati di negeri kita dan melakukan hukum Tuhan, kita harus mencari keadilan dan mencari kerendahan hati supaya kita akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kita harus melipat gandakan kasih kita terhadap sesama, dan yang terutama, marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Jemaat yang terkasih, ketika kita mengalami situasi seperti sekarang, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang ada terjadi. Kita harus lihat itu dari sudut positif sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin kita sekarang tidak memahami dan tidak menyelami satu-satu keadaan yang terjadi, namun kelak atau kemudian hari kita akan tahu maksud di sebalik semuanya ini terjadi. Namun yang pasti, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin, karena kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita sedang melangkah ke hari-hari yang sukar sekarang. Marilah kita melepaskan semua rantai dan belenggu yang menghambat kita untuk melangkah maju kepada Tuhan. Tanggalkanlah semua ikatan-ikatan dosa. Putuskanlah semua aliran kuasa kegelapan yang coba masuk ke dalam hati, pikiran, dan tubuh kita. Marilah kita mohon berkat, perlindungan, pengampunan, pemulihan, dan kekuatan daripada Tuhan, agar kita tetap kuat menempuh hari-hari ini dengan baik atas pimpinan tangan Tuhan. Maka kita akan terus bersinar dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berang kerajaan syurga, kami mengaku Tuhan, kami manusia lemah.
Kami seringkali melakukan kesilapan, dosa, dan kesalahan, baik yang kelihatan maupun tersembunyi. Kami mau melakukan apa yang benar, namun ternyata sikap kedagingan kami sangat lemah, sehingga kami seringkali jatuh dalam dosa. Sebab itu Bapa, persiapkanlah setiap pribadi kami, ampunilah kami, pulihkanlah kami, supaya kami tidak hidup dalam lembah dosa, tapi kami akan terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bila kami menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk tetap hidup, bersekutu bersama-sama dengan Engkau, bersama dengan teman-teman kami, keluarga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah melalui kesempatan yang ada ini, kami akan hidup mengabdi kepada Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami supaya kami mencari keadilan, dan tolonglah kami untuk memiliki kerendahan hati dan memiliki kasih di antara satu sama lain. Kami mau berdoa agar orang-orang yang mengalami pergumulan dan beban yang berat, Engkau memberikan pelepasan dan keringanan kepada mereka. Orang yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Kami mau berdoa saat ini untuk anak-Mu, Saudara Rudik, yang masih berada di hospital, agar Engkau menjamah dia. Walaupun bagi manusia itu sangat mustahil, tapi ketika kami berserah kepada Engkau, Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, apapun pergumulan keluarga kami, dari segi ekonomi, pendidikan anak-anak kami, kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepada tangan-Mu. Karena di dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.